bukan syirik, Allah tidak akan mengampuni. Makanya pola pikir kita harus ke sini. Bagaimana caranya supaya diri kita termasuk orang yang dosa kita diampuni oleh Allah yang mayasa. Allah berkehendak mengampuni dosa kita. رقت عيناي شوقا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihil qadim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Wa sallimu ala khairi khalqillahi bil awwalina wal akhirin Muhammad ibni Abdillah ad-da'i ila sabilil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu anfusahum yadkhulu fi zumratil mukhlihin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puji serta syukur marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi qudratihi wa bi iradatihi, dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah sekalian, sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dijadikan hamba-hamba pilihan Allah yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kejelasan. Sekali lagi puji serta syukur marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi qudratihi wa bi iradatihi, dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dijadikan hamba-hamba pilihan Allah yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jaminan Allah bagi orang yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah. Yang pertama, jaminan Allah bagi orang yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah. Orang yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah, insya Allah mereka akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun alaihim kepada mereka orang-orang yang istiqomah al malaikatu, yaitu para malaikat.
Nah, turunnya malaikat ini dalam tafsir Jalalain dikatakan inda sakaratil maut, yaitu pada waktu sakaratul maut. Jadi pada waktu sakaratul maut, orang-orang yang istiqomah sewaktu hidup di alam dunianya, Allah mengutus malaikat supaya menyambut orang-orang yang istiqomah. Nanti malaikat akan menenangkan kita orang-orang yang istiqomah yang sedang sakaratul maut. Jadi ini memberikan pengertian kepada kita bahwa orang-orang yang istiqomah insya Allah akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, yang keduanya jaminan Allah bagi orang yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu, kami, kata Allah, awliya'ukum akan menjadi pelindung-pelindung kamu sekalian fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirah. Nah, lihat. Jadi orang-orang yang istiqomah insya Allah mereka akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan dunia atau bahwa dalam kehidupan akhirat. Makanya insya Allah para jamaah sekalian, alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa istiqomah. Insya Allah pertama kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang keduanya insya Allah kita akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir Quran surah An-Nisa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sampai pada ayat yang ke-48. Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. An-Nisa ayat 48. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahas tafsir ayat ini, kita terjemahkan per kata supaya kita lebih akrab dengan bahasa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, orang yang memusyrikan kepada Allah, atau orang yang mempersekutukan kepada Allah. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni, ma duna dalika, dosa selain syirik, liman yasha'u, bagi orang yang Allah kehendaki. Liman yasha'u, bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi, dan siapa yang mensekutukan Allah, atau siapa yang musyrik kepada Allah, barang siapa yang syirik kepada Allah, mempersekutukan kepada Allah, faqadif taro, maka sungguh orang tersebut telah membuat ithman adiman, dosa yang sangat besar. Isman adiman, dosa yang sangat besar. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak melihat? Biasa. Ilalladzina yuzakuna, ilalladzina, kepada orang-orang, yuzakuna, mereka menganggap bersih. Zaku, zakat, ini satu akar kata zakat. Apa artinya zakat? Bersihkan, bersih. Zakat, zaki, zakatan.
membersihkan, mensucikan. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan ilal ladzina, kepada orang-orang yuzakuna, mereka menganggap bersih, angpusahum, kepada diri mereka, balillahu, tetapi Allah, atau sebenarnya Allah lah, yuzaki, Allah akan membersihkan, mayyasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki. Wala yudlamuna, dan tidaklah mereka didolimi fatilan sedikit pun. Wala yudlamuna, dan tidaklah mereka didolimi fatilan sedikit pun. Ayat D-nya. Ungdur, perhatikanlah olehmu, kaifa yaftaruna 'alallahi, bagaimana mereka yang mengada-ngadakan kepada Allah al-kadziba, kebohongan. Dijikeun maki kaifa yaftaruna 'alallahi al-kadziba, bagaimana mereka yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah. Nah, dijikeun maki itu. Wa kafa bihi, dan cukuplah perbuatan itu, ismam mubinan, dosa yang nyata. Wa kafa bihi, dan cukuplah perbuatan itu, ismam mubinan, dosa yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Quran surah An-Nisa. Alhamdulillah para jamaah sekalian, tidak terasa pada malam hari ini kita telah sampai pada ayat yang ke-48. Nah, di dalam ayat yang ke-48 ini kita akan membahas dosa yang paling besar, dosa yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa syirik. Ya, sehingga saking besarnya dosa tersebut dalam pandangan Allah tegaskan pada ayat yang ke-48 ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, orang yang mempersekutukan kepada Allah, wa yaghfiru maduna dzalika, dan Allah masih akan mengampuni dosa selain syirik, ya, liman yasha'u, bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, nah ini kan jelasnya kalimatnya. Jadi saking besarnya dosa syirik tersebut sampai Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan kepada Allah. Maka dosa syirik itu dosa yang paling besar, saudara. Ya, suatu saat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dosa apakah dosa yang paling besar?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Rasulullah, "Amtaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Ya, jadi tatkala Rasul ditanya oleh Ibnu Mas'udnya dosa apa yang paling besar, Rasulullah mengatakan seperti itu. Dosa yang paling besar adalah, kata Rasulullah, "Amtaj'alu niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan tandingan kepada Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu. Ya, tuh disebut nanti ya syirik teh adanya. Jadi syirik teh membuat tandingan-tandingan selain Allah. Ya, Allah itu yang memberi rizki, tapi orang tersebut memiliki keyakinan ada selain Allah yang memberi rizki. Ini tandingan-tandingan, saudara.
Ya, Allah itu tempat sandaran kita. Tapi ada orang yang menyandar kepada selain Allah. Nah, yang disandari selain Allah inilah yang disebut tandingan-tandingan. Ya, makanya ada kan dulu pernah kita bahas dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi amdadan. Wa minan nasi, dan di antara sebagian manusia, mayyattakhidhu min dunillahi, ada orang yang menjadikan selain Allah amdadan sebagai tandingan ayat. Ya, orang yang menjadikan tandingan selain Allah, ya, bahkan mata, ya, terkadang kita pun sekarang suka tidak sadar, tak hati-hatinya kita jangan dibiasakan kan menyandar itu seharusnya kita kepada Allah hanya, ya, kita yakin bahwa yang memberikan rizki itu Allah, ya, tapi terkadang, ya, kita, ya, sering pan saya contohkan sebetulnya, ya, sebagai contohkan misalkan kalau ada berita misalkan di perusahaan ada berita pengurangan karyawan atau berita PHK, ada tidak perasaan cemas dalam diri kita? Ada tidak perasaan cemas dalam diri kita? Itu berarti kita secara tidak langsung kita sudah menyandar terhadap perusahaan tadi, Pak. Padahal kalau kita ditanya, coba yakin tidak yang memberikan rezeki Allah? Oh, yakin Pak Ustadz, yang memberikan rezeki itu Allah. Ya, tapi tatkala kita mendengar berita PHK, berita pengurangan karyawan, sok gempur teh. Aduh, kumaha ya nyakolakeun budak ya. Ya kumaha rumah tangga ya. Ini kan secara tidak langsung orang geus rada ieu akidah kita terganggu sebetulnya. Ya, nah inilahnya memang kata Allah seperti itu. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara sebagian manusia, mayyattakhidhu min dunillahi, ada orang yang menjadikan selain Allah andadan sebagai tandingan. Ya, makanya, ya, definisi secara umum yang disebut dengan syirik itu apa? Definisi secara umum yang disebut dengan syirik. Ya, definisi secara umumnya adanya sesuatu keyakinan dalam diri kita selain Allah bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Kalau ada keyakinan dalam diri kita, ya, selain dari Allah bisa memberikan manfaat ataupun madarat, kita telah jatuh pada perbuatan syirik tadi, ya Ali, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah tadi make namanya, ya, alhamdulillah seperak make Ali, ya, dagang jadi ramai, ya. Tapi make alhamdulillah ya make nama, ya, karena make alhamdulillah. Tapi yakinlah kanu ahli, ya, pas tadi pakai, aduh poho, tadi pakai, udah gempur, dagang rame malnya. Nah sekarang ada keyakinan seperti itu, pakai isim, awas, meskipun bacaan-bacaannya lapan Al-Quran, ya, Pak Ari isim lu, apa isim tuh? Ya, isim udah. Tadi modern lain isim fiil sama atau ya, pan sok isim pan sok pakai ianya tulisan Al-Quran, itu sama saja sebetulnya, kan? Kalau kita yakin pada tulisan Al-Quran, tulisan yang ditulis ditempelkan misalkan di nasabuk misalkan, itu tetap jatuh pada perbuatan syirik meskipun itu ayat-ayat Al-Quran, kan? Sebab ada keyakinan sama nggak, Rodi? Ya. Yaitu syariat, harus syariatnya, yakinkan dalam batin kita, ya, beliau itu hanya sekedar syariat, wasilah. Kita kan memang diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah, ya, ada dalam surah An-Nisa, ya, saya lupa lagi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian pada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kamu sekalian wasilah. Wasilah itu apa? Pelantara wasilah teh. Ya, Allah yang menyembuhkan, tetapi kan harus ada wasilahnya. Sok orang ke dokter, itu dokternya wasilah teh, Pak. Ya, wasilah dokter teh. Yakinkan dalam batin kita ini hanya sekedar wasilah, hanya sekedar syariat.
tetap keyakinan mah Allah yang menyembuhkan. Da urang pan segala sesuatu ada wasilah. Urang hayang asup ka surga kudu aya wasilah teh, Pak. Kudu aya wasilah, ta urang ieu wasilah. Ini wasilah jalan untuk menyampaikan ke surga kita seperti ini, Pak. Ya, jadi wasilah itu dari wasilah. Tetap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita setelah ke dokter, kemudian kita sembuh, keluar dari lisan kita ucapan alhamdulillah ya Allah, dengan wasilahnya saya pergi ke dokter itu, alhamdulillah engkau menyembuhkan penyakitku. Nah, kita orang mengucapkan anak tadi kan, ya, jadi itu sebagai wasilah tadi. Memang itu di dalam dunia harus ada wasilah tadi. Ya, kita ingin pintar, kudu aya wasilahna kan. Naon wasilahna supaya pintar? Ya belajar ngapalkeun. Ya kudu aya wasilahna, aya jalma ujug-ujug pintar teh, Pak. Tah, ya. Yang model kannya, hoyong kan nerjemahkeun Al-Qur'an hoyong tiasa hoyong teh. Hoyong. Nyata wasilahna sok dilaksanakeun tara. Tuluy kumaha teh? Kan bingung aja. Segala sesuatu harus ada wasilahna teh. Wabtagu ilaihil wasilah, tetap keyakinan mah. Nah, wasilah ini yang disebut dengan syariat teh. Ya, syariat teh seperti itu syariat. Ya, ada syariat, aya hakikat teh kan. Ya, syariatnya kita berikhtiar, hakikatnya tetap Allah yang yang menghasilkannya, yang menentukannya. Ya, itilahnya. Jadi wasilah tadi hasilkan wasilah. Orang kadang wasilah tadinya. Nah, itulahnya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi dosa syirik ini dosa yang paling besar. Ya, sebagaimana yang tadi Rasulullah katakan, ya, jawaban Rasulullah pada pertanyaan Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Ya, Rasulullah menjawab, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Antaj'alu lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, pada Allah yang telah menciptakan. Jadi ayat tandingan, ayat syirik teh pan gitu. Ya, syirik teh mempersekutukan Allah. Ada sesuatu selain Allah, dijadikan sifat Allah disamakan dengan orang tersebut. Ya, jadi syirik itu seperti itu. Ya, nah itulahnya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi Allah tegaskan dalam ayat yang ke-48 ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, orang yang mempersekutukan kepada Allah. Nah, yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa orang yang musyrik kepada Allah, dosa orang yang mempersekutukan kepada Allah. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsirnya, juga di dalam tafsir Fidilalil Quran, ya, dikatakan bahwa dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dosa syirik tersebut dibawa sampai mati. Bagaimana Ustaz kalau orang tersebut taubat sebelum dia meninggal, dia melakukan dosa syirik, kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha? Insya Allah kalau dia taubatnya kan, ya, asal taubatnya ya selama dia masih hidup dan pintu taubat belum ditutup. Ya, selama masih hidup pintu taubat ditutup, terus maut eta jalma nyandak dosa syirik moal dihampura ke Allah. Inilah yang dimaksud dengan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang memusyrikan kepada Allah apabila dosa syirik tersebut dibawa mati. Kalau orang tersebut taubat sebelum mati dan taubat pintu taubatnya belum ditutup dan orang tersebut taubat dengan taubatan nasuha, insya Allah bagaimanapun besarnya dosa orang tersebut pasti Allah akan mengampuni. Lihat An-Nisa ayat dulu pernah kan kita bahasnya, An-Nisa ayat sabar teh. Ya dulu pernah kita bahasnya An-Nisa ayat 18 kalau itu salahnya. An-Nisa ayat 18 dulu pernah dibahas. Ya, itu syarat-syarat tobatnya, tobat yang tidak akan diterima itu ya, dalam An-Nisa ayat 18 ada 2 tobat yang tidak akan diterima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at
hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alimat. Walaisati taubatu, dan tidaklah taubat itu diterima. Nyata siapa taubatnya yang tidak diterima? Lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang mereka melakukan perbuatan jahat, bagi orang-orang yang mereka melakukan perbuatan jelek, bagi orang-orang yang mereka perbuatan maksiat. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila telah datang kepadanya kematian, qala, barulah dia mengatakan, inni tubtul an, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Mau diterima ya Pak? Ya, sebab apa? Sebab pintu tobatnya telah ditutup. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila telah hadir kepada orang tersebut kematian, ya, tanda-tanda kematian pada waktu sakaratul maut. Ya, kalau dalam bahasa Rasulullah, nyawa telah sampai di kerongkongan, dalam hadis Rasulullah kan dikatakan seperti itu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu taubatal abdi, Allah masih menerima taubat seorang hamba malam yugorgir, selama nyawa belum sampai kerongkongan. Ya, tadi kalau nyawa sampai di kerongkongan apa? Meskipun orang tersebut mengucapkan kata-kata tobat, wal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Eta dalam bahasa Rasulullah. Nah dalam bahasa An-Nisa ayat 18 mah eta tah walaisatit taubatu, tidaklah akan diterima taubat lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang mereka melakukan perbuatan jelek. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila hadir kepadanya kematian, qala, barulah dia mengatakan, inni tubtul an, sesungguhnya aku tobat sekarang. Geus telat itu tobatna, teh nyawa geus nepi kana kerongkongan dina bahasa Rasulullah mah. Kalau nyawa telah sampai kerongkongan, meskipun mengucapkan kata-kata tobat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tobat atau sok diengke-engke. Ya, tobat atau sok diengke-engke kan. Sebab orang teu apal pan yang namanya kematian kapan datang menjemput terhadap diri kita. Tapi jalma-jalma kan terkadang sok aya nu kitu nya. Yalah tobat mah nya geus kolot we lah, aya mah ngorah keneh nya. Urang hayang keneh wareg kulit. Oh, wareg nya ka ditu ka dieu nya kelah tobat mah. Allahu akbar, ya siga nu apal maot iraha coba. Ya, padahal yang namanya kematian itu kan kita tidak tahu pulang dari sini pun nyawa kita masih ada atau tidak. Anu ngajamin Pak, anu tiasa ngajamin kurang dugi ka jam 8 masih keneh aya justru urang. Sajam ke depan pun kita tidak ada yang menjamin tadi Pak. Uting pulang ti dieu ti Tajong, ke Tepira ti Tajong. Geuningan langsung maot diumumkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pas ada yang pulang, Ustaz, tadi teh ngilu ngaji keneh. Allahu akbar. Itulah kematian tadi Pak. Misterius kematian mah. Ya, ini kematian mah nya. Kematian teh nya dicabut nyawa teh. Kenikmatan yang terakhir di alam dunia ini. Ya, kenikmatan yang terakhir yang Allah cabut. Ya, tapi bukan dalam artian kenikmatan-kenikmatan yang lainnya sudah tidak ada. Allah mencabut kenikmatan dalam diri kita ini tidak beraturan enggak? Ya, itu tergantungnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman tatkala orang telah dicabut kenikmatan nyawa, kenikmatan ruh dalam dirinya, orang sudah tidak merasakan kenikmatan di alam dunia lagi, geus habis di alam dunia oge. Makanya tatkala kita sudah merasakan banyak kenikmatan-kenikmatan yang dicabut oleh Allah dari diri kita, itu hati-hati Dadera. Ya, suatu saat Allah akan mencabut kenikmatan ruh dalam diri kita. Allah mencabut kenikmatan dalam diri kita ini tidak beraturan. Ada orang yang dicabut kenikmatan rambut hitamnya terlebih dahulu, geus bodas kabeh buukna teh. Ya, tapi waosna mah beres keneh teh, Pak. Ayan panu kitu nya. Ya, tuh dicabut kenikmatan eta tah Pak Nur Hakim tah.
Kenikmatan rambut hitam itu dicabut, tapi bawas nama bereskan Pak Nur Hakim. Tabasiri. Nah, kan bereskan. Ya, ada orang yang dicabut terlebih dahulu kenikmatan giginya. Mas ompong ieu nama, tapi rambut nama hideung keneh teh Pak. Ada yang Allah cabut. Jadi Allah mencabut kenikmatan dalam diri kita itu tidak beraturan. Ya, mata hati-hati teh Pak. Cuman kita harus hati-hati. Kalau diri kita telah merasakan satu persatu kenikmatan yang Allah berikan dalam diri kita, dicabut ku Allah, hati-hati teh. Suatu saat Allah bakal nyabut kenikmatan ruh dalam diri kita teh Pak. Allahu akbarnya. Mata hati-hati. Ya nu tadina mata teh awas ningali, ayeuna jadi rabun kudu make kacamata. Hati-hati tah nu make kacamata tah. Ya nu kacamata. Kudu hati-hati tah teh Pak. Ya, suatu saat Allahu akbarnya. Nah inilahnya ya, makanya ya, kita jangan ya, jangan menunda-nunda taubat Pak. Teu apal urang iraha maot dongkapna ka diri urang. Cuman yang jelas kematian itu dekat, ya, dekat kematian itu. Allahu akbarnya. Ya, nah inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi kematian ini sesuatu yang misteri. Makanya kata Imam Al-Ghazali, fa innal mauta la yahzumu fi waqtin mahsusin. Kematian itu tidaklah datang, tidaklah menyerang fi waqtin mahsusin, pada waktu yang tertentu. Kita tidak tahu kapan waktu kematian datang terhadap diri kita. Wahalin mahsusin, kematian itu tidaklah datang dalam keadaan yang tertentu. Dalam keadaan bagaimana kita mati, kita tidak tahu. Apakah dalam keadaan kita sedang husnul khatimah atau sul khatimah, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu wahalin mahsusin, dalam keadaan bagaimana kita mati. Perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mautkeun abdi dina kayat husnul khatimah. Sering-sering doa ke Allah model gitu kan. Wahalin mahsusin, kita tidak tahu kematian dalam keadaan bagaimana kita mati. Wasinin mahsusin, dalam umur berapa kita mati, kita tidak tahu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, fala buda min huzumihi. Mau tidak mau kita harus menyambut datangnya kematian. Sambut datangnya kematian. Tak sok seringpan ku abdi disebatkeun nya, mending urang anu nungguan maot, mending maot anu nungguan urang. Hah? Mending maot anu nungguan urang. Mending urang anu nungguan maot. Mending urang anu nungguan maot. Urang anu nungguan maot mah nya urang mah tos siap-siap. Ya, dalam dina perjalanan teh mengesiap segala rupana. Ya, acukna geus rapi, rangselna geus dipake, bebekelanana geus siap. Maot datang, geus teu geumper deui da geus siap urang segala rupana. Ya, teu ya di perjalanan we perjalanan kumaha perjalanan. Lamun dina perjalanan urang anu nungguan bus insyaallah. Urang nungguan rek mamangkatan, ya urang teh mamangkatan ya teh menuju kampung naon? Menuju kampung akhirat. Nyata siap, orang tengah siap, tinggal nungguan bus. Ya, bus datang iraha wae siap teh. Lain carita, nah lamun bus anu nungguan urang rek mamangkatan, nya bus geus nungguan urang cana naon riweuh mal. Riweuh teh marukanan teu riweuh gitu. Allahu akbarnya. Nailahnya hadirin jamaah rahimakumullah. Nyata jadi bahaya kalau orang meninggal dan dia membawa dosa syirik. Inilah yang dimaksud dengan An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan kepada Allah, dosa orang yang memusyrikan kepada Allah apabila dosa syirik tersebut dibawa mati. Wa yaghfiru maduna zalika. Dan Allah masih akan mengampuni dosa selain syirik. Gitu oge lima yasa bagi orang yang Allah kehendaki. Siapa orang yang Allah kehendaki, Pak? Allah masih akan mengampuni dosa orang, ya, dosa selain syirik. Gitu oge lima yasa bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, berarti pola pikir orang kudu ka dieu tah, Pak. Ya, lamun dosa orang hayang dihampura ku Allah, kan Allah mengampuni dosa itu kepada siapa? Allah mengampuni dosa selain syirik itu kepada siapa? Limayasha. Tinggal bahasa Allah.
Jadi tidak semua Allah berkehendak mengampuni dosa seseorang, tapi dosa seseorang akan diampuni oleh Allah siapa? Mayyasa'u, orang yang Allah kehendaki. Mata pola pikir orang kudu kadieu tah, pola pikir orang. Bagaimana caranya supaya di dosa yang ada diri kita menjadi orang yang Allah berkehendak mengampuni dosa-dosa kita. Jadi pola pikir orang kudu kadinya tah teh Pak. Ya, kita pola pikir harus ke sini tah. Ya, lihat. Ya, ini kan jelaskan kalimatnya nya. Wa yaghfiru maduna dzalika limay yasa. Allah akan mengampuni dosa selain syirik, tetapi lima yasa bagi orang yang Allah kehendaki. Kalau orang yang tidak Allah kehendaki, meskipun bukan syirik, Allah tidak akan mengampuni. Makanya pola pikir kita harus ke sini. Bagaimana caranya supaya diri kita termasuk orang yang dosa kita diampuni oleh Allah yang mayasa. Allah berkehendak mengampuni dosa kita. Nah, jadinya orang pola pikirna kumaha carana ya urang jadi jalma anu mayasa, anu Allah berkehendak mengampuni dosa kita. Ya, kumaha carana Pak? Carana kumaha? Halo? Ya. Cari magfirah Allah. Magfirah Allah itu apa? Ampunan Allah. Gerakan diri kita sewaktu hidup di alam dunia ini kepada gerakan-gerakan amal yang bisa menyebabkan turunnya ampunan Allah. Insya Allah kita akan menjadi yang mayasya. Allah berkehendak mengampuni dosa kita. Tempatkan diri kita dalam tempat-tempat yang menyebabkan turunnya magfirah Allah. Insya Allah kita akan masuk menjadi mayasa, orang yang berkehendak Allah mengampuni. Jadi tidak cukup hanya sekedar kita meminta kepada Allah, memohon, berdoa saja. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang-orang yang Engkau berkehendak mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Tecekapan saukur kituan ungkul. Sok gerakan awak orang, gerakan badan kita, gerakan-gerakan yang bisa menyebabkan turunnya magfirah Allah terhadap diri kita. Tempatkan diri kita dalam tempat-tempat yang bisa menyebabkan turunnya magfirah Allah. Ya, kakarak nyambung. Matak tatkala muncalkeun ku abdi didoakeun, mudah-mudahan para jamaah sadayana ieu tempat teh urang ngariung di dieu. Mudah-mudahan ieu riungan teh tiasa nyebabkeun lungsurna magfirah Allah. Amin. Cek para jamaah teh nya. Insyaallah doa kita bakal nyambung, da orang diikhtiaran. Kita sekarang sedang duduk di tempat yang bisa menyebabkan turunnya magfirah Allah. Apa nih salah satu di antaranya tempat yang seperti ini Pak yang bisa menyebabkan turunnya magfirah Allah Subhanahu wa taala. Man taqala liya ta'lama ilman ghufira lahu qabla ayah dua, kata Rasulullah. Barang siapa yang berangkat dengan tujuan liya ta'lama ilman, untuk mencari ilmu, untuk mempelajari suatu ilmu, model orang banyak, berapa tujuannya sekarang mempelajari suatu ilmu. Nah kata Rasulullah, manintaqala liyata'alama ilman, barang siapa yang berangkat dengan tujuan untuk mencari ilmu, ghufira lahu qabla ayyah tua, Allah akan menurunkan magfirahnya kepada orang tersebut qabla ayyah tua, sebelum melangkahkan kakinya. Jadi satu acan ngalengkahkeun sampean orang, Allah menurunkan magfirah ke orang teh. Nah inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah ya, inilah yang dimaksud dengan wa yaghfiru maduna dzalika limayasa. Allah akan mengampuni dosa selain syirik, tapi tidak semua orang Allah berkehendak mengampuni. Limayasa, hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja. Ya, tadi pertanyaan eta teh Pak. Urang kudu kadinya tah pola pikir teh. Ya, matanya penting magfirah Allah teh Pak. Oh, lamun dosa urang teh dihampura ku magfirah Allah. Bahaya teh. Bahaya. Ya, urang jalmi iman. Ya, maot nyandak dosa. Dosa urang teh dihampura ku Allah. Ya. Kemudian urang hayang asup ka surga. Mun hayang asup ka surga kudu bersih heula urang tina dosa. Sedangkan dosa urang teh dihampura ku magfirah Allah. Dibersihkeunana di mana?
wayahna teh dibersihkeun anak kudu di neraka heula. Batak ari jalmi iman mah sadayana oge bakal lebat ka surga teh kan aya dosa na udah dibersihkeun ku magfirah Allah, aya dosa na udah dibersihkeun ku neraka. Siapa? Orang yang dosanya tidak dibersihkan dengan magfirah Allah. Allahu akbarnya makasih gesit kan. Di mana aya magfirah Allah kita kejar. Di mana ada magfirah Allah kita laksanakan. Penting magfirah Allah teh. Ya, sebab orang maut orang pasti nyadak dosa tuh. Orang maut pasti nyadak dosa. Pasti orang saha orangnya nya teu pernah ngalakukeun dosa, termasuk para ulama, para ustad, para kiai oge. Maut pasti nyadak dosa teh lah. Ya, nah inilah nya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, yang dimaksud dengan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara isman adiman, maka sungguhnya orang tersebut telah membuat dosa yang sangat besar kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbarnya. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari, qad abanat hadhil ayatnya, kata Imam At-Tabari, qad abanat hadhil ayat, sungguh telah menjelaskan ayat ini, anna kulla sahibi kabiratin, sesungguhnya tiap-tiap orang yang memiliki dosa besar, papi masyiatillah, maka mereka berada dalam kehendak Allah. Ya, jadi anak kulla sahibi kabirah, sesungguhnya tiap-tiap orang yang memiliki dosa besar, papi masyiatillah, maka berada dalam kehendak Allah. Ya, apa yang maksud dengan berada dalam kehendak Allah? Insya'a afa anhu, jika Allah menghendaki Allah memaafkan dosa orang tersebut, wa insya'a aqabahu, dan jika Allah menghendaki Allah menyiksa orang tersebut. Jadi orang yang, kata Imam At-Tabari, orang yang melakukan dosa itu fafi masyiatillah, berada dalam kehendak Allah. Ya, insya'a afa anhu, jika Allah menghendaki memaafkan, dimaafkan oleh Allah dosanya. Ya, jika Allahnya wa insya'a aqabahu alaihi, jika Allah menghendaki menyiksanya, wayahna disiksa tadeva. Nu kumaha tadi teh ya, orang yang menghendakinya disiksa ke Allah, orang yang sewaktu hidup di alam dunianya tidak menggerakkan dirinya ke tempat-tempat yang ada magfirah Allah, tidak melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan turunnya magfirah Allah. Ya, nah itulah ya, hadirin jamaah rahimakumullah, makna tafsir ayat yang ke-48. Ya, dah, ayeuna waktu masih kaya. Enggak, bener. Mak. Itunya. Ya, makanya ya sering-seringlah kita hadir tempat-tempat yang seperti ini. Ya, nah, sehingga kita kalau sering mendengarkan, kayak orang keingatkan dari Panur. Ya, teringatkan. Ya, orang nah itunya. Jadi keingatkan teh. Ya, kita jangan memiliki keyakinannya itu hanya sekedar syariat. Ya, tadi teh wasilah. Ya, dan memang terkadang ya orang dina ucapan tuh orang ya ngesingin paramek langsung cager ieu ya, tapi lamun orang yang sudah terbiasa mah sok aya wae kalimat alhamdulillah teh kan. Alhamdulillah ya orang geus paramek ieu, berarti ada keyakinan orang ka Allah gitu nya. Urang tos biasa mah gitu, tos biasa gitu mah sok spontanitas teh kan. Alhamdulillah ya nuang paramek rada leungit gitu ya.
Kayak kalimat alhamdulillah berarti kita yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan memang ya mata pentingnya kita mendengarkan itu seperti itu. Jadi dengan mendengarkan kita menjadi kaingatkeun deui, oh hanya urang sin salah ya keyakinan teh. Ya, nah disinilah pentingnya kita mendengar. Makanya orang yang sering mendengar itu dirinya itu akan senantiasa terus teringatkan adalah sebab sesuatu yang saya sampaikan ini sebetulnya sesuatu yang telah kita ketahui semuanya. Padahal iya kan ketahui kan mata ku abdi disampaikan patah ungguk-unggukannya nya badak ungguk-unggukan tidak memang geus paham tadi na teh ya kan cuman terlupakan diterangkeun deui kayak ungguk-unggukan deui teh kan gitu ya jadi makanya teringatkan terus teh Pak terkoreksi. Makanya kalau kita tidak bisa muhasabah diri sendiri ya secara sendiri sering-seringlah hadir ke pengajian. Ini muhasabah sama dengan muhasabah tapi mengoreksi diri sendiri. Makanya ya tatkala kita hadir ke pengajian ini kita jangan dibiasakan menempelkan terhadap orang lain. Tatkala kita hadir ke pengajian biasakeun nempelkeun ka diri urang. Insyaallah bakal aya perubahan da teh. Ya, jadi ulah dibiasakeun nempelkeun ka batur. Banyak di antara saudara-saudara kita mereka hadir ke pengajian nempelkeun teh ka batur da teh. Ustaz nerangkeun masalah ngagibahnya, sok spiritual pan aya spiritual. Tuh tinggal Ustaz menipas ya nerangkeun teh. Beneran nya aya tukang ngagibah tuh. Ya si eta terus noelkeun nempelkeun ka batur. Padahal manehna ge keur ngagibah da teh spiritual teh. Ya, tuh Ustaz nerangkeun sedekah, bener Ustaz kebenaran ieu. Kita jelma koret hadir Ustaz teh menipas yang nerangkeunana nya teu. Jadi ya padahal manehna ge tara sedekah teh. Ya, jadi kita jangan dibiasakan tatkala hadir ke pengajian ini menempelkan terhadap orang lain, tempelkeun ka diri urang teh. Eta abdi ge sok biasa teh abdi mah niatan nganasehatan ka dirinya lira we ya mah. Ya minimal lamun diomongkeun mah rada era teh Pak. Diomongkeun ge kan era, makanya ustadna cenah. Makanya ustadna. Makanya ya kalau ingat saya nya guru saya mengatakan din lamun ceramah cenah hayang keuna nyampai ka mustami nya naon anu diceramahkeun teh usahakeun geus diamalkeun teh. Jadi engke pas nyampaikeun teh bakal karasa sarua da perasaan mah bakal sarua teh Pak. Sok perasaan mah bakal sarua teh. Eta lamun ceramah nerangkeun tahajud nya ustadna tara tahajud rada-rada kurang gregetna teh ka mustami teh Pak. Sebab dia pun belum merasakan tahajud. Tapi kalau ustadzna sok tahajud mah karasa. Jadi nggak nyampaikeun teh anu karasa nyampaikeun teh. Ya kayaknya bakal sama dah teh. Sebab perasaan mah sama dah teh, Pak. Perasaan mah sama dah teh. Ustadz nerangkeun sedekah, ustadz lagi kudu ahli sedekah dah teh. Kakarak nyambung dah teh, Pak. Matapnya tatkala kita berbicara seperti ini kejar logika dan perasaanna. Perasaan bisa dikejar dengan cara kita telah mengamalkan terlebih dahulu. Bakal benang perasaan anak. Ya, jalan ulama kalau kita berbicara supaya kita perasaan itu sama, usahakan apa yang kita bicarakan sudah kita amalkan. Perasaan bakal benang dah deh, Pak. Kemudian logikanya dibawa kurang, ajak berpikir. Kata kabis sok narosfanya, ya itu mengajak berpikir. Jadi semuanya bergerak dah teh. Jadi sanes saya abdi unggul bergerakna, sama bergerak, diajak berpikir, diajak berperasaan, nyata supaya benang perasaanku diamalkan terlebih dahulu. Ya, ajak logika berpikir supaya terjadi dua arah dah teh. Mata resep ada da barudinya sok langsung naros rasa pilihnya. Nyata jadi nyata hiduplah suasananya. Ayo deh, Pak. Cakap. Kanan. Tanya kalau ini syirik yang syirik secara terang-terangan ini Pak. Jadi syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah teh terang-terangan pamulnya ya terang-terangan memiliki keyakinan misalnya ya ari itu sesuatu yang memang tidak terasa
tapi sebetulnya dia orang yang beriman, kan memang karena misalkan kekurangan pengetahuan sehingga dia mengucapkan kata-kata bahasa nama bahasanya si orangnya cager ku paramek. Ini kan bahasa ieu ya matanya insya Allah ini tidak termasuk kategori ayat ini ya. Jadi yang dimaksud dengan ini syirik di sini syirik yang memang dia bukan orangnya, dia tidak ada keimanan. Jadi langsung ya terhadapnya selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada kalimat-kalimat seperti itu ya dia memang sebetulnya orang beriman, cuman karena dia jarang mendengar atau kekurangan ilmu pengetahuannya sehingga dia mengucapkan kata-kata ya yang menurut orang-orang yang suka ngaji mah katanya salah kata-kata seperti itu teh pan saya nama gitu nya. Alhamdulillah ya Allah kuwasilah na ieu paramek ieu nyeri mastaka api leungit kan gitu nya bagusna. Tapi kan tidak sedikit orang mengatakan alhamdulillah ya ku paramek teh nyeri itu pakai alhamdulillahnya nya ku paramek ya leungit nyeri sirah teh pan langsung seperti itu kan ya tapi kalau orang tersebut dia memang orang beriman, cuman dia karena tadi teh kekurangan pengetahuannya, insya Allah tidak termasuk ayat ini. Cuma terang-terangan gitu toh nyembah berhala atau ada keyakinan cek urang mah nya ieu ali ieu nu ngarizkian teh nya eta seperti itu nya model Gunung Kawi nya menta ka gunung menta ka lautan. Nah, itu terangan seperti itu yang masuk ayat ini ya. Jadi Allah Maha tahulah tentang masalah pan ini tentang masalah akidah keyakinan kan Allah Maha tahu sebetulnya ya. Allah Maha tahu siapa orang yang betul-betul mempersekutukan Allah ya, dan siapa yang itu hanya sekedar karena ketidaktahuan atau kekurangan ilmu pengetahuan ya. Kita yakin ya Allah Maha mengetahui ya, insya Allah tidak terkena masuk ayat ini. Nah itulah hadirin jamaah rahimakumullah ayat ini Pak daya tosnya ya tos ada istilahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan para jamaah sekalian ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Salah satu ciri ilmu yang bermanfaat kata Imam Al-Ghazali wal ilmun nafi ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seiring bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan bertambah pula rasa takut kita kepada Allah sehingga kita memiliki kehati-hatian di dalam bersikap. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.